Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saat ulama dan penasihat istana sibuk mencari jawaban serius tentang syarat surga, Abu Nawas justru nyeletuk, "Mati dulu." Penasaran kenapa jawaban konyol itu justru bikin Baginda Raja terbahak-bahak dan lega? Bagaimanakah ketegangan dan keseruan cerita ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di singgasana kebesarannya, dalam istana megah yang menjadi pusat segala kebijakan dan kekuasaan, Baginda Raja Harun al-Rashid duduk dengan dahi berkerut. Bukan urusan negara, intrik politik, atau bahkan masalah perbendaharaan yang mengganggu pikirannya siang itu. Hatinya justru diselimuti kegelisahan yang lebih mendalam, sebuah pertanyaan fundamental tentang nasibnya kelak di akhirat. Baru saja ia selesai mendengarkan lantunan ayat-ayat suci dan khotbah mengharukan dari seorang ulama istana. Khotbah itu begitu hidup menggambarkan keindahan surga dengan sungai-sungai madu dan istana permata, sekaligus kengerian neraka dengan api yang berkobar dan azab yang pedih. Gambaran itu menusuk relung hati Baginda Raja. Ia adalah penguasa adil yang berusaha sekuat tenaga memakmurkan rakyatnya, memastikan keadilan ditegakkan, dan menjalankan syariat agama. Namun, apakah semua usahanya ini cukup? Apakah segala kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaannya di dunia ini bisa menjadi jaminan mutlak baginya untuk memasuki pintu surga? Baginda menghela napas panjang. Ia memanggil para penasihat kepercayaannya, para cendekiawan dan ulama yang selalu mendampinginya dalam setiap keputusan penting. "Duduklah kalian," perintahnya dengan nada serius, matanya memancarkan kegelisahan yang tak biasa. "Aku sedang memikirkan sebuah hal yang sangat mendalam, yang menyangkut nasib kita semua di hari kemudian." Para penasihat segera duduk bersila di hadapan Baginda, merasakan aura berat yang menyelimuti ruangan. "Katakan padaku," lanjut Baginda Raja, memandang satu persatu wajah penasihatnya, "bagaimana caranya agar kita bisa memastikan diri kita kelak masuk surga? Apakah ada cara yang pasti, sebuah formula ajaib, yang dapat kita pegang teguh agar tak tersesat di jalan menuju keabadian?" Seorang penasihat senior, Syekh Mansur, dengan janggut putihnya yang lebat dan sorot mata teduh, pertama kali angkat bicara. "Ampun Baginda," ucapnya lembut, "menurut ajaran yang kita imani, seseorang bisa masuk surga dengan banyak beramal saleh. Menjalankan sholat 5 waktu tanpa terputus, berpuasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya, mengeluarkan sedekah dan zakat, serta menjalankan ibadah haji bila mampu. Semua itu adalah perintah Allah yang bila dilaksanakan dengan ikhlas akan menjadi bekal menuju surga." Penasihat lain, seorang ahli hukum agama bernama Kadi Jamal, menimpali, "Betul Baginda. Selain ibadah ritual, kesalehan hati, kejujuran dalam berbuat, keadilan dalam memimpin, serta menjauhi segala larangan Allah juga menjadi kunci penting. Menghindari perbuatan dosa besar, tidak menzalimi rakyat, serta selalu mengingat Allah dalam setiap langkah adalah jalan menuju keridhaannya." Baginda mengangguk-angguk, namun raut wajahnya belum menunjukkan kepuasan. "Semua itu benar," katanya, suaranya sedikit meninggi karena frustrasi, "aku tahu semua itu. Aku telah berusaha melakukan semua yang kalian sebutkan. Tapi, apakah itu cukup? Apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Sesuatu yang pasti? Aku tidak ingin hanya berharap, aku ingin sebuah kepastian." Suasana di ruangan itu mendadak hening. Para penasihat saling pandang, merasa tak berdaya. Bagaimana mungkin mereka memberikan kepastian untuk sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia? Sesuatu yang murni hak prerogatif Tuhan? Mereka bisa menjelaskan syariat, namun tidak bisa memberikan jaminan mutlak atas takdir seseorang di akhirat. Raja ingin hal yang tak mungkin mereka berikan. Dalam keheningan yang canggung itu, seorang penasihat yang lebih muda, Ali bin Bakar, yang dikenal memiliki pikiran yang sedikit lebih terbuka dan kadang-kadang menghargai humor, memberanikan diri. "Ampun Baginda," katanya perlahan, memecah kesunyian, "mungkin ada baiknya kita meminta pendapat seseorang yang memiliki cara pandang berbeda, yang mampu melihat dari sisi yang tidak terpikirkan oleh kita." Baginda Raja menatapnya dengan pandangan penasaran. "Siapa yang kau maksud, Ali?" "Abu Nawas, Baginda,"
Jawab Ali, sedikit ragu namun yakin. Meskipun seringkali jenaka, bahkan terkadang terkesan tidak serius, Abu Nawas memiliki kebijaksanaan yang tersembunyi di balik candanya. Ia mampu memecahkan masalah-masalah pelik dengan akalnya yang tajam dan pandangannya yang unik. Mendengar nama Abu Nawas, bibir Baginda Raja sedikit melengkung membentuk senyum tipis. Ia tahu betul bagaimana Abu Nawas seringkali membuatnya jengkel dengan ulahnya yang cerdik, namun tak jarang juga membuatnya tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdasannya. Memang, dalam beberapa kesempatan, Abu Nawas telah memberikan solusi yang tak terduga untuk masalah-masalah yang pelik. Panggil Abu Nawas, perintah Baginda dengan suara yang lebih cerah dari sebelumnya. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang syarat mutlak masuk surga. Aku ingin tahu apakah dia punya jaminan yang aku cari. Para pengawal segera bergegas melaksanakan perintah raja, mencari Abu Nawas di seluruh penjuru kota. Baginda Raja menunggu dengan harap-harap cemas. Ia yakin, Abu Nawas pasti memiliki jawaban yang unik, bahkan mungkin tak terduga. Namun, apakah jawaban itu akan benar-benar memberinya kepastian yang ia cari, atau justru akan menambah kebingungannya dengan gurauan yang tak ia pahami? Hanya Abu Nawas yang tahu. Para pengawal Baginda Raja bergerak cepat. Mereka tahu, ketika Raja menginginkan Abu Nawas, ia menginginkannya segera. Setelah mencari ke berbagai sudut kota, dari pasar yang ramai hingga kedai kopi tempat Abu Nawas sering menghabiskan waktu, akhirnya mereka menemukannya di sebuah taman kota, sedang duduk santai di bawah pohon kurma, tanpa asyik mengamati seekor burung pipit yang melompat-lompat mencari remah makanan. Abu Nawas, panggil salah satu pengawal dengan tergesa. Baginda Raja memanggilmu. Ada hal penting yang ingin Baginda bicarakan denganmu, segera. Abu Nawas sedikit mengernyit, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu, setiap kali Baginda Raja memanggilnya dengan nada penting, itu berarti ada teka-teki baru, atau mungkin masalah pelik yang butuh sentuhan akalnya yang nyentrik. Ia bangkit, menepuk-nepuk jubahnya, dan mengikuti para pengawal menuju istana. Sesampainya di balairung, Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan Baginda Raja. Ia melihat Baginda duduk tegak di singgasana, dengan ekspresi serius yang masih menyeratkan kegelisahan. Di sekelilingnya, para penasihat dan ulama tampak masih berpikir keras, atau mungkin menahan diri untuk tidak tertawa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehadiran Abu Nawas. Abu Nawas, sapa Baginda Raja, suaranya berat. Aku telah memanggilmu untuk sebuah persoalan yang sangat penting, yang menggelisahkan hatiku. Baginda kemudian menjelaskan tentang kegelisahannya mengenai kepastian masuk surga, tentang diskusi dengan para penasihatnya, dan bagaimana ia masih belum menemukan jaminan yang ia cari. Para ulama dan penasihatku telah memberikan jawaban-jawaban yang benar secara syariat. Lanjut Baginda, menunjuk ke arah mereka. Mereka bicara tentang amal saleh, ibadah, kejujuran, dan keadilan. Aku tahu itu semua. Tapi, aku mencari sesuatu yang mutlak, Abu Nawas. Sebuah syarat tunggal yang benar-benar bisa menjamin aku masuk surga. Apakah ada yang seperti itu? Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Ekspresinya kali ini tidak seperti biasanya yang penuh canda. Ia tampak berpikir serius, alisnya bertaut, seolah sedang menggali sumur kebijaksanaan yang dalam. Semua mata di ruangan itu terpaku padanya, menanti setiap kata yang akan keluar dari bibirnya. Bahkan para penasihat yang skeptis pun menanti dengan penasaran, ingin tahu lelucon macam apa yang akan dilontarkan Abu Nawas kali ini. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas mengangkat kepalanya. Pandangannya lurus menatap Baginda Raja. Dengan nada yang tenang dan penuh keyakinan, seolah mengucapkan sebuah kebenaran universal yang sangat gamblang, ia berkata, "Ampun Baginda Raja yang mulia." Jawaban atas kegelisahan Baginda sangatlah sederhana dan mutlak adanya. Ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun, termasuk Baginda, jika ingin masuk surga. Hawa di ruangan itu terasa menegang. Para penasihat mencondongkan tubuh mereka, ulama-ulama memicingkan mata, seolah takut melewatkan satu patah kata pun. Baginda Raja menatap Abu Nawas dengan intens, hatinya berdebar. Akhirnya, sebuah jawaban pasti. Apa itu, Abu Nawas? Katakanlah, desak Baginda, tak sabar. Apakah itu rahasia amal yang tersembunyi?
Sebuah doa khusus? Atau pengorbanan yang belum terpikirkan? Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang sedikit licik namun juga penuh pengertian. Ia lalu menjawab dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa ragu sedikit pun. Syaratnya adalah, Baginda harus mati terlebih dahulu. Hening. Seluruh balairung membeku. Kata-kata Abu Nawas menggantung di udara, menciptakan keheningan yang memekakan telinga. Para penasihat yang tadinya mencondongkan tubuh, kini terdiam kaku dengan mulut sedikit terbuka. Ulama-ulama saling pandang, wajah mereka menunjukkan perpaduan antara kebingungan, ketidakpercayaan, dan sedikit rasa ingin tertawa yang tertahan. Syekh Mansur mengernyitkan dahinya. Apa maksudmu, Abu Nawas? Itu kan sesuatu yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk. Kadi Jamal menggelengkan kepala. Apakah ini lelucon, Abu Nawas? Baginda Raja sedang serius. Namun, di tengah kebingungan masal itu, Baginda Raja Harun al-Rashid mulai tertawa. Mulanya tawa kecil, lalu semakin membesar, hingga akhirnya ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas dan penuh kelegaan. Tawa Baginda Raja menggema di seluruh ruangan, memecah ketegangan yang ada. Ia menunjuk Abu Nawas, sambil memegangi perutnya yang sakit karena tertawa. Hahaha. Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk melihat kebenaran dari sudut pandang yang paling sederhana namun paling mendalam. Baginda mengusap air mata yang keluar dari sudut matanya, karena terlalu banyak tertawa. Memang benar. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk surga jika ia belum meninggal dunia? Tak ada amal, tak ada doa, tak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa mengantarkan kita ke sana sebelum kita melewati gerbang kematian. Para penasihat dan ulama yang tadinya bingung, perlahan mulai memahami. Mereka pun mulai tersenyum, lalu ikut tertawa kecil, menyadari kebenaran mutlak di balik kelakar Abu Nawas. Betapapun manusia berjuang di dunia, pada akhirnya, takdir kematian adalah jembatan yang harus dilalui untuk mencapai kehidupan setelahnya, termasuk surga. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menikmati kejenakaan yang ia ciptakan dan kelegaan yang ia berikan kepada Baginda Raja. Ia telah menjawab pertanyaan yang paling serius dengan cara yang paling tidak serius, namun tetap mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Syekh Mansur, penasihat senior yang bijaksana, kini memandang Abu Nawas dengan tatapan hormat yang mendalam. Benar kata Baginda, ujarnya, suaranya tenang. Terkadang, kita terlalu sibuk memikirkan detail-detail yang rumit, hingga melupakan kebenaran yang paling sederhana dan paling jelas. Kematian adalah jembatan yang pasti. Tanpanya, tak ada perjalanan menuju surga maupun neraka. Kadi Jamal, sang ahli hukum agama, mengangguk setuju. Ucapan Abu Nawas ini adalah pengingat penting bagi kita semua. Bahwa di balik segala usaha dan amal, ada takdir ilahi yang pasti akan menjemput. Dan justru dengan mengingat kematian inilah, kita seharusnya semakin termotivasi untuk beramal saleh, karena kita tahu waktu kita di dunia ini terbatas. Baginda Raja bangkit dari singgasananya, melangkah mendekat ke arah Abu Nawas. Ia menepuk pundak Abu Nawas dengan hangat. Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menghilangkan kegelisahan hatiku dengan cara yang paling cerdas dan menghibur. Jawabanmu, meskipun sederhana, mengandung hikmah yang luar biasa besar. Baginda kemudian memandang para penasihat dan ulama. Mulai hari ini, marilah kita semua merenungkan kembali. Setiap amal baik yang kita lakukan, setiap keadilan yang kita tegakkan, setiap sedekah yang kita berikan, adalah bekal kita untuk perjalanan panjang setelah kematian. Bukan untuk mendapatkan jaminan yang tidak mungkin ada di dunia ini, melainkan untuk mempersiapkan diri menghadapi syarat mutlak yang akan datang. Suasana balairung kini berubah dramatis. Dari ketegangan menjadi kelegaan, dari pertanyaan filosofis yang rumit menjadi pemahaman yang sederhana namun mendalam. Obrolan berubah menjadi diskusi tentang bagaimana mengingat kematian bisa menjadi pemicu untuk hidup lebih bermakna, lebih peduli, dan lebih taat beribadah. Abu Nawas, seperti biasa, memilih untuk tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di sana, mengamati dampak dari kata-katanya. Ia telah berhasil tidak hanya menghibur Baginda Raja, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang mungkin akan diingat lebih lama daripada khotbah-khotbah panjang lainnya. Sebuah pelajaran bahwa di balik kerumitan hidup,
Terkadang kebenaran yang paling fundamental justru tersembunyi dalam kesederhanaan yang seringkali kita abaikan. Baginda Raja merasa beban di dadanya terangkat. Ia menyadari bahwa pencarian, jaminan mutlak, di dunia ini adalah hal yang sia-sia. Jaminan sejati ada pada kemurahan Tuhan, dan tugas manusia adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertemuan dengannya, melalui gerbang takdir yang disebut kematian. Kisah tentang Abu Nawas dan syarat mutlak masuk surga menyebar cepat di istana. Tawa Baginda Raja yang lepas hari itu menjadi pembicaraan hangat, dan kebijaksanaan Abu Nawas di balik leluconnya semakin diakui. Baginda Raja Harun al-Rashid sendiri, setelah merenungi ucapan Abu Nawas, merasakan sebuah kelegaan sekaligus motivasi baru. Ia tidak lagi mencari jaminan yang mustahil di dunia ini, melainkan fokus pada persiapan yang sesungguhnya. Memperbanyak amal dan selalu ingat akan hakikat kehidupan setelah mati. Namun, sebagai seorang raja yang haus akan pelajaran dan kebijaksanaan, Baginda tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan-jalan di taman istana yang asri, sebuah gagasan melintas di benaknya. Ia ingin melihat apakah para penasihat dan ulama, yang tadinya tertegun dengan jawaban Abu Nawas, benar-benar memahami inti dari pelajaran tersebut. Ia ingin menguji pemahaman mereka tentang pentingnya amal di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Baginda Raja segera memanggil para penasihat utamanya, termasuk Syekh Mansur dan Kadi Jamal, ke hadapannya. Kali ini, ia tidak memanggil Abu Nawas. Baginda ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi tanpa sentuhan jenaka sang penyair. "Wahai para penasihatku," kata Baginda Raja, suaranya tenang namun penuh intonasi, "kalian semua telah menyaksikan bagaimana Abu Nawas memberikan jawaban yang gamblang tentang syarat masuk surga. Kita semua tahu sekarang bahwa kematian adalah gerbang yang tak terelakkan." Para penasihat mengangguk setuju, beberapa di antaranya tersenyum tipis mengingat kejadian lucu beberapa waktu lalu. "Nah, sekarang pertanyaanku adalah," lanjut Baginda, tatapannya menyapu setiap wajah, "jika kita semua pasti akan mati, dan kematian adalah syarat mutlak menuju surga, mengapa kita masih harus bersusah payah beramal? Mengapa kita harus bersedekah, beribadah, dan berbuat baik? Bukankah, pada akhirnya, kita hanya perlu menunggu kematian untuk bisa sampai ke sana?" Senyum di wajah para penasihat seketika sirna. Mereka saling pandang, menyadari bahwa ini adalah sebuah ujian pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaan Baginda Raja kali ini bukan lagi tentang syarat masuk surga, melainkan tentang motivasi di balik amal itu sendiri, mengingat kepastian kematian. Syekh Mansur mencoba menjawab, "Ampun Baginda, amal adalah bekal kita. Ibarat seorang musafir yang akan melakukan perjalanan jauh, ia pasti akan mempersiapkan perbekalan agar tidak kelaparan dan kehausan di tengah jalan." "Tepat," timpal Kadi Jamal. "Amal adalah kualitas perjalanan kita menuju surga. Semakin banyak amal baik, semakin lancar dan indah perjalanan kita." Baginda Raja mengangguk-angguk, namun raut wajahnya menunjukkan ia belum sepenuhnya puas. Perumpamaan itu bagus. Namun, apakah hanya itu? Bukankah Abu Nawas telah menunjukkan bahwa segala bekal itu tidak akan bisa digunakan sampai kita mati? Baginda sengaja memancing, ingin melihat seberapa dalam mereka bisa menggali makna dari jawaban Abu Nawas. Ia ingin mereka tidak hanya mengulang ajaran agama, tapi juga menghubungkannya dengan realitas kematian yang baru saja mereka tertawakan bersama. Suasana kembali sedikit tegang. Para penasihat tahu bahwa Raja menginginkan jawaban yang lebih dari sekadar dogma. Ia menginginkan sebuah kebijaksanaan yang menghubungkan keyakinan spiritual dengan alasan praktis mengapa manusia harus terus berbuat baik di tengah kepastian kematian. Mereka merasa perlu sebuah analogi yang lebih kuat, sebuah pemikiran yang lebih segar. "Baginda," kata Ali bin Bakar, penasihat muda yang sebelumnya menyarankan Abu Nawas, "izinkan kami merenungkan pertanyaan Baginda ini sejenak. Pertanyaan ini memang memerlukan perenungan yang mendalam, agar kami tidak hanya mengulang, melainkan benar-benar memahami." Baginda Raja tersenyum. "Baiklah. Aku akan memberimu waktu. Pikirkanlah baik-baik. Aku ingin mendengar jawaban yang tidak hanya benar secara syariat, tetapi juga menarik akal dan hati." Para penasihat bubar dengan pikiran penuh. Mereka tahu, ujian ini tidaklah mudah. Baginda Raja menginginkan esensi dari keberadaan manusia, mengapa kita hidup dan berbuat di dunia ini,
jika pada akhirnya semua akan berakhir dengan kematian. Dan kali ini, mereka tidak bisa bergantung pada Abu Nawas untuk memberikan jawaban lucu yang sekaligus mencerahkan. Atau, haruskah mereka tetap memanggil Abu Nawas? Pagi harinya, suasana di balairung istana terasa berbeda. Para penasihat utama, Syekh Mansur, Kadi Jamal, dan Ali bin Bakar, tampak lebih bersemangat dan percaya diri. Mereka berdiri di hadapan Baginda Raja Harun al-Rashid, yang duduk di singgasananya, masih menanti jawaban atas pertanyaan filosofisnya kemarin. Ampun Baginda Raja yang mulia, Syekh Mansur memulai, dengan nada yang penuh keyakinan. Kami telah merenungkan pertanyaan Baginda semalam suntuk, dan akhirnya kami menemukan sebuah perumpamaan yang mungkin dapat menjawab kegelisahan Baginda. Baginda Raja menatap mereka dengan tatapan menyelidik, sedikit penasaran apakah kali ini mereka akan berhasil tanpa bantuan Abu Nawas. Baiklah, katakanlah. Aku menanti jawaban yang menarik akal dan hati. Kadi Jamal melanjutkan, Baginda, jika kematian adalah syarat mutlak untuk masuk surga, lalu mengapa kita harus beramal? Jawabannya adalah, amal kita di dunia ini adalah benih dari tubuh atau pakaian yang akan kita kenakan di surga. Baginda Raja sedikit mengernyitkan dahi, namun ekspresinya berubah menjadi rasa ingin tahu. Pakaian di surga? Jelaskan lebih lanjut. Ali bin Bakar maju selangkah, dengan semangat menjelaskan ide yang didapatkannya dari Abu Nawas. Baginda adalah seorang penenun ulung, seorang seniman. Setiap tindakan kebaikan yang Baginda lakukan di dunia ini, setiap amal saleh, setiap sedekah yang diberikan dengan ikhlas, setiap keadilan yang Baginda tegakkan tanpa pandang bulu, semua itu adalah benang sutra yang sangat halus dan berharga. Setiap benang itu, Baginda, secara perlahan sedang menenun sebuah pakaian yang akan menjadi busana Baginda di surga kelak. Bayangkan, Baginda, tambah Syekh Mansur, suaranya kini penuh penekanan, semakin banyak benang kebaikan yang Baginda tenun di dunia, semakin indah, berkilau, mewah, dan nyamankah pakaian Baginda di surga. Jika Baginda hanya menenun sedikit, atau benangnya kasar karena amal yang tidak ikhlas atau perbuatan buruk, maka pakaian Baginda di surga pun akan seadanya, bahkan mungkin lusuh. Kadi Jamal menutup penjelasan, kematian, Baginda, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan saat di mana alat tenun itu berhenti beroperasi. Setelah itu, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah atau memperbaiki tenunan. Pakaian itu akan menjadi tubuh Baginda di alam kekal. Apakah Baginda ingin mengenakan pakaian yang sederhana, ataukah yang megah dan indah, yang Baginda tenun sendiri dengan seluruh amal dan kebaikan Baginda? Senyap. Kali ini, keheningan yang terjadi bukan karena kebingungan, melainkan karena perenungan yang mendalam. Baginda Raja menatap satu persatu penasihatnya, matanya berbinar. Sebuah senyum perlahan merekah di wajahnya, senyum kepuasan yang tulus. Sebuah perumpamaan yang luar biasa. Seru Baginda Raja, suaranya penuh kagum. Ini bukan hanya menarik akal, tetapi juga menyentuh hati. Aku memahami sekarang. Kematian memang gerbang mutlak. Namun kualitas hidup kita setelah melewati gerbang itu, seberapa megah, pakaian, yang akan kita kenakan, semua itu ditentukan oleh seberapa gigih kita, menenun, di dunia ini. Baginda Raja bangkit dari singgasananya, matanya menatap jauh ke depan seolah membayangkan pakaian surgawi yang sedang ia tenun. Ini adalah motivasi yang aku cari. Bukan jaminan kosong, melainkan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus menenun benang-benang kebaikan, mengisi setiap hari dengan amal saleh, agar kelak aku bisa mengenakan pakaian terindah di surga. Para penasihat bernapas lega. Mereka telah berhasil. Meskipun mereka tahu siapa di balik ide brilian ini, mereka memilih untuk tetap merahasiakannya, membiarkan Baginda Raja percaya bahwa kebijaksanaan itu muncul dari hasil perenungan bersama. Namun, di sudut istana, di balik pilar besar, berdiri seorang pria dengan jubah sederhana dan senyum khasnya. Abu Nawas. Ia telah mendengar seluruh percakapan. Ia tahu bahwa idenya telah disampaikan dengan baik, dan telah berhasil mencerahkan Baginda Raja. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Misinya selesai. Abu Nawas tersenyum tipis, kemudian membalikkan badan, melangkah perlahan meninggalkan istana. Biarlah Baginda Raja terus menenun pakaian surganya dengan penuh semangat.
Dan biarlah Abu Nawas tetap menjadi sosok yang kehadirannya seringkali tak terduga, namun selalu membawa hikmah yang tak ternilai, diselipkan dalam setiap canda dan kebijaksanaan. Para penasihat Baginda Raja bubar dari pertemuan dengan pikiran berkecamuk. Pertanyaan Raja kali ini terasa lebih pelik, lebih filosofis, dan lebih menggigit. Mengapa kita harus bersusah payah beramal jika pada akhirnya kita hanya perlu menunggu kematian? Kalimat itu terus terngiang-ngiang di benak mereka. Syekh Mansur, dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas, mencoba memimpin diskusi. Baginda menginginkan jawaban yang bukan sekadar hafalan dari kitab suci. Beliau ingin esensi, sebuah pemahaman mendalam yang dapat menarik akal dan hati, seperti yang Abu Nawas berikan sebelumnya. Kadi Jamal menghela napas. Masalahnya, jawaban Abu Nawas tentang mati terlebih dahulu, itu memang sederhana dan mutlak. Tapi bagaimana menjelaskannya bahwa setelah mati, kualitas kehidupan kita di surga sangat bergantung pada apa yang kita lakukan sebelum mati? Bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar seperti mengulang pelajaran lama? Kita bisa menggunakan perumpamaan, usul salah satu penasihat. Misalnya, seperti seorang petani yang menanam benih. Dia akan mati, tapi hasil panennya akan dinikmati setelah dia meninggal. Itu bagus, timpal yang lain, tapi Baginda mungkin akan bertanya, lalu mengapa tidak hanya menanam sedikit benih saja, toh hasilnya tetap akan dipanen? Raja menginginkan motivasi untuk berbuat banyak. Diskusi terus berlanjut hingga malam, namun belum ada satupun jawaban yang dirasa cukup kuat untuk memuaskan Baginda Raja. Mereka menyadari, mereka terjebak dalam pola pikir yang sama, mencoba menjawab dengan logika dan dogma, padahal yang dibutuhkan adalah sentuhan kebijaksanaan yang berbeda. Aku rasa. Ali bin Bakar memulai, suaranya sedikit ragu. Kita butuh bantuan Abu Nawas lagi. Syekh Mansur dan Kadi Jamal menoleh padanya. Abu Nawas? Tanya Syekh Mansur, keningnya berkerut. Baginda Raja kali ini tidak memanggilnya. Mungkin Baginda ingin menguji kita tanpa campur tangannya. Itu benar, kata Kadi Jamal. Tapi jujur saja, kita kesulitan. Pertanyaan Baginda kali ini terasa seperti jebakan, yang menuntut pemikiran di luar kebiasaan kita. Ali bin Bakar mengangguk. Justru itu. Baginda ingin sesuatu yang menarik akal dan hati. Dan siapa lagi di istana ini yang paling ahli dalam hal itu selain Abu Nawas? Kita bisa meminta sarannya, tanpa harus mengakui secara terang-terangan kepada Baginda bahwa kita butuh dia. Kita bisa mengatakan bahwa ide itu muncul dari salah satu dari kita. Setelah berdiskusi lebih lanjut, akhirnya mereka sepakat. Meskipun sedikit gengsi, mereka tahu bahwa kecerdasan Abu Nawas seringkali menjadi penyelamat dalam situasi seperti ini. Mereka memutuskan untuk menyambangi kediaman Abu Nawas esok pagi, secara diam-diam, agar Baginda Raja tidak tahu. Keesokan paginya, Syekh Mansur, Kadi Jamal, dan Ali bin Bakar mengunjungi rumah Abu Nawas yang sederhana. Mereka menjelaskan permasalahan yang mereka hadapi, pertanyaan Baginda Raja yang menusuk inti motivasi beramal. Abu Nawas mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, namun raut wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Seolah-olah dia sudah menduga pertanyaan semacam itu akan muncul. Setelah mereka selesai bicara, Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi, Baginda ingin tahu mengapa harus bersusah payah beramal jika kematian adalah syarat mutlak menuju surga. Tanyanya mengulang, nadanya ringan. Para penasihat mengangguk cepat, penuh harap. Baiklah, kata Abu Nawas, sambil memikirkan sesuatu. Katakan pada Baginda Raja, bahwa amal kita di dunia ini adalah benih dari tubuh yang akan kita kenakan di surga. Para penasihat saling pandang, mencoba mencerna. Tubuh di surga? Tanya Syekh Mansur, penasaran. Betul, jawab Abu Nawas, matanya berbinar. Bayangkan, Baginda Raja adalah seorang penenun ulung. Setiap benang kebaikan yang ia lakukan di dunia ini, setiap amal saleh, setiap sedekah, setiap keadilan yang ia tegakkan itu semua adalah benang sutra yang akan membentuk pakaiannya di surga. Semakin banyak benang yang ia tenun, semakin indah, berkilau, dan nyamanlah pakaiannya. Jika ia hanya menenun sedikit, atau benangnya kasar, maka pakaiannya di surga pun akan seadanya. Abu Nawas melanjutkan, kematian adalah saat di mana benang-benang itu berhenti ditenun.
Setelah itu, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah atau memperbaiki tenunan. Pakaian itu akan menjadi tubuhnya di alam kekal. Apakah Baginda Raja ingin mengenakan pakaian yang lusuh dan sederhana, ataukah yang megah dan indah, yang ia tenun sendiri dengan amal-amalnya? Para penasihat terdiam. Jawaban itu tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat visual dan menyentuh. Ia menghubungkan amal dengan sesuatu yang konkret, bahkan personal, di kehidupan akhirat. Ini bukan lagi sekadar janji abstrak, melainkan sebuah hasil nyata dari jerih payah di dunia. Ini sangat brilian, Abu Nawas, seru Ali bin Bakar. Baginda pasti akan menyukainya. Syekh Mansur dan Kadi Jamal mengangguk setuju, raut wajah mereka dipenuhi kekaguman. Mereka akhirnya menemukan jawaban yang mereka cari, jawaban yang mampu menarik akal sekaligus menyentuh hati Baginda Raja. Dan sekali lagi, Abu Nawas adalah kuncinya. Ingat, pesan Abu Nawas, kematian memang gerbang mutlak. Tapi kualitas, kediaman, kita di balik gerbang itu, seberapa nyamannya, pakaian, yang kita kenakan, semua itu ditentukan oleh seberapa giat kita, menenun, di dunia ini. Para penasihat pamit dengan perasaan lega dan penuh semangat.